Gerah, desak-desakan penumpang yang ingin keluar dari kereta api di stasiun Manggarai menelan korban seorang balita laki-laki. Bocah yang dituntut ibunya itu terdorong oleh penumpang di belakangnya yang ingin buru-buru keluar hingga ia terjatuh di celah peron. Peristiwa itu terjadi hari Minggu 14 April lalu. Keluarga si bocah dan penumpang lainnya berteriak histeris minta tolong hingga seorang satpam auto terjun menyelinap di antara celah peron untuk menolong bocah itu. Peristiwa evakuasi si bocah berlangsung dramatis karena semua yang menyaksikan khawatir kereta keburu berangkat dan menyebabkan kecelakaan yang lebih fatal. Anak yang terperosok ke dalam peron itu memang benar kejadian ada di stasiun Manggarai di peron 1 dan 2. Hari ketiga lebaran memang kondisi Manggarai itu penuh. Baik di dalam peron, orang yang mau transit baik mau dari Bekasi ataupun dari Bogor. Jadi pada pukul 11 sekitar jam 12 bahwa kondisi peron penuh, anak-anak dan ibu ini mau keluar. Dari luar juga mau ke dalam. Jadi ada seperti kayak terdorong anak ini, jadi jatuh di antara sela-sela peron. Video penyelamatan bocah yang jatuh di celah peron itu mencetak viral sejak diunggah ulang oleh akun tanterempong.official. Sejumlah netizen mengecam ulah si pendorong bocah yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Akun Obox menulis, "Yang dorong tanggung jawab boy, nggak lihat anak kecil didorong juga, astaga." Setelah anak ini berhasil dievakuasi, diangkat dan di pos kesehatan memang ada luka di bagian keningnya, tapi dilakukan pemberian pertolongan pertama dan medis di poskes. Setelah itu, setelah diberikan pengobatan, ibu dan anak itu bisa pulang. Sebenarnya itu kelalaian dari orang tuanya ya. Karena sebenarnya anak umur di bawah 5 tahun tuh harus ada pengawasan dari orang tuanya. Nggak sembarangan dilepas gitu aja. Budaya antri kali ya. Kalau budaya antri di Indonesia kan memang agak kurang kalau saya lihat ya. Saya beberapa kali naik KRL tuh, wah desek-desekan ya kan, dorong-dorongan. Sebenarnya kan semuanya pun pasti ditungguin, keretanya nggak akan jalan aja, ini kan ada waktunya. Apalagi kalau yang bawa anak-anak yang di bawah 5 tahun ya khususnya ya, itu mereka kan dia nggak bisa diatur, kadang-kadang kan main lari sana lari sini. Itu nggak kesalahan anaknya, itu pasti kesalahan orang tuanya. Video viral yang menyedot perhatian warga plus 62 adalah video yang memperlihatkan seorang pengamen jalanan memukul pengendara motor wanita dengan gitarnya. Diduga pengamen itu kesal lantaran tidak diberi uang oleh pengendara motor itu hingga nekat melakukan kekerasan. Seorang ibu yang tengah berada di jalan ingin merelai aksi kekerasan itu, namun si pengamen nampak ngotot pada si ibu dan pengendara motor wanita yang wajahnya tertutup helm itu. Kalau dilihat dari videonya, bapak ini agak stres nih. Dia ngamen, gak dikasih uang, terus pukul pala ibu-ibu yang lagi naik motor. Gila, kejam banget. Ini aksi yang sangat tidak terpuji ya. Tapi perlu diketahui juga, mungkin diselidiki tuh, bapak itu agak stres. Kayak nggak mungkin deh orang yang normal terus langsung gebuk itu secara kekerasan, secara normalnya nggak mungkin. Sayangnya dalam keterangan video itu tidak disertakan TKP atau jalan raya tempat peristiwa mengenaskan itu terjadi. Namun dari bahasa yang digunakan oleh si pengamen, seorang netizen menduga TKP di wilayah Madura. Sejumlah netizen pun menyayangkan security yang ada di video karena dinilai lamban menindaklanjuti sikap kasar si pengamen. Tangkap dong Pak Satpam, jangan ditegur doang kocak. Demikian tulis akun Fayfais_. Sementara itu akun Sutrisno.Sutama menulis, makin kesini yang minta-minta semakin memaksa, gak malu-malu lagi. Parah nih, harus ada tindakan dari petugas hukum. Juga bingung karena menurut dia pasti ya ini kan untuk mencari nafkahnya dia lewat pengamen mungkin ya. Tapi dengan tindakan kekerasan seperti itu bukan hal yang layak untuk dilakukan sebenarnya. Karena ya jangan malah jadi pengamen itu tuh
untuk belas kasih orang gitu. Misalnya kita punya potensi ternyata dari pengamen ini, dia jadikan untuk ya kita benar-benar ya untuk mungkin menghibur orang, dan untuk sampai memukul ibu-ibu itu perlu ditindak tegas. Aksi meminta uang dengan kekerasan juga terjadi di Karawang. Kali ini dilakukan oleh seorang juru parkir di sebuah minimarket. Video yang diunggah ulang oleh akun gosip Lambe Turah itu memperlihatkan aksi seorang pengunjung minimarket yang komplain karena diminta paksa uang 15.000 oleh si juru parkir. Ketika dikonfirmasi oleh petugas minimarket, si juru parkir beralasan untuk THR. Enggak, tadi minta 15.000. Udah goceng ini, cukupan dah. Pokoknya ada tes tahun sekali. Ya, kayak nggak pernah muda aja bang. Enggak, saya muda juga nggak kayak gitu. Dalam 6 jam, video juru parkir minta uang 15.000 sudah mendulang ratusan komentar. Banyaknya netizen pro pada si juru parkir dengan alasan setahun sekali kasih THR 15.000 dan tak perlu diviralkan. Namun tak sedikit pula netizen yang mengecam aksi si juru parkir, serta sejumlah akun yang mendukung aksi pemalakan paksa mengatasnamakan ongkos parkir plus THR itu. Akun Mrs. Fania menulis, yang bilang 15.000 nggak buat lu miskin, hitung-hitung sedekah, minimal minta yang sopan, gak harus maksa kali. Emang lu mau masuk jalur surga dengan paksaan? Kan enggak, kocak. Dengan cara kayak gitu dia minta THR, membesarkan uang parkir, terus udah gitu itu kan sama aja memeras ya. Walaupun cuma 15.000 mungkin menurut kita gak seberapa, tapi 15.000 bayangkan yang parkir di situ misalnya 100 orang atau 10 orang setiap hari, itu bisa berapa. Dan ini harus jadi perhatian penting buat pemerintah, buat kita juga masyarakat setempat. Nggak boleh takut untuk melaporkan, nggak boleh takut untuk berani speak up atau tegur sekalian. Ini lucu. Artinya seorang juru parkir katakanlah setiap bagi pelanggan yang memang terbiasa parkir di suatu tempat yang memang dijaga tukang parkir, tapi diminta THR, bahkan dibudgetkan dengan anggaran 15.000 per orang karena buat THR. Ya sah-sah aja, yang penting antar roti beda umat, di antara saling ridho ketika saling memberi, menerima dan memberi. Namun ketika ada pemaksaan di sini jatuhnya dosa hukumnya. Dosa ini kan kalau orang nggak ikhlas jatuhnya dosa. Kalau orang kecewa jatuhnya dosa. Apalagi kalau orang ngumbil ngasihnya, berarti di situ ada kezoliman. Juru parkir ini kalau dia memang memaksa, ini ada unsur kezoliman dan pada akhirnya merugikan bagi siapapun. Meskipun ini katakanlah buat THR. Tapi ketika ada pemaksaan di sini, unsur pemaksaan, maka hukumnya dosa. Putri penyanyi Nia Daniati, Olivia Natania alias Owi, yang divonis bersalah pada kasus penipuan berkedok rekrutmen CPNS bodong dan diganjar hukuman 3 tahun penjara, ternyata sudah menghirup udara bebas sejak 15 Februari lalu karena sudah menjalani 2/3 hukumannya. Fakta itu diungkapkan oleh Agustin, mantan guru Owi yang menjadi korban penipuan itu. Didampingi oleh kuasa hukumnya Desi Saputri, Agustin mengatakan bahwa sejak bebas, Owi tidak pernah menghubungi para korban untuk menyelesaikan kasus perdata yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengharuskan Owi membayar ganti rugi sebesar 8,1 miliar kepada ratusan korban. Lalu benarkah pihak Owi tidak mau menjalankan putusan perdata yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu? Sok aja kaget, kok belum 3 tahun udah bebas gitu loh. Nah, setelah dia bebas pun nggak ada hubungin, toh saya nggak pernah ganti nomor telepon kok. Dia pasti masih punya kalau memang handphone dia ada, nggak pernah ganti sama sekali sampai sekarang dari dulu ya. Kalau memang dia ada itikat baik, oh iya Bu saya udah keluar nih, saya mau berniat mau mengembalikan uang para korban, ya kita terima dengan tangan terbuka, itu yang memang kita harapkan gitu. Atau minimal tapi tidak minta ada. maaf gitu. Minta maaf lah. Padahal di sini Ois dalam putusan pidana sudah dinyatakan bersalah. Dalam putusan perdata kemarin pun sebenarnya Ois sudah diputuskan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para korban. Memang malah saat ini Owi mengajukan perlawanan pada bukan banding, perlawanan. Karena kan putusan kemarin itu first take, jadi pihak Owi mengajukan perlawanan karena menganggap Owi tidak pernah menerima rilas panggilan.
Karena Owi melakukan perlawanan hukum, ratusan korban yang diwakili Agustin dan Karnu siap melawan Owi di sidang perdata yang akan digelar di pengadilan yang sama 2 Mei mendatang. Kabarnya Owi menolak membayar 8,1 miliar karena merasa tidak menipu sebanyak itu. Di sisi lain, para korban sudah menurunkan tuntutan mereka dari 9,7 miliar menjadi 8,1 miliar dengan tidak memasukkan kerugian imaterial akibat aksi tipu-tipu anak Nia dan Yati itu. Jadi sampai detik ini uang korban yang kita tuntut itu belum sama sekali 1 peser pun dikembalikan. Dan yang pasti pada saat proses pidana waktu itu juga sempat pernah ketemu antara kuasa hukum pihak korban sama kuasa hukum pihak OI, dan ibunya diwakili oleh waktu itu saudaranya apa temannya yang dokter ya, ibu dokter waktu itu, karena Bu Nia berhalangan hadir, menyampaikan hanya mampu untuk membayar sebesar 200 juta. Ya pada saat itu langsung ditolak oleh para korban karena 200 juta kan jauh ya dari 8,1. Akhir tahun 2021, aksi penipuan CPNS bodong yang dilakukan Owi sempat viral dan bikin geger satu Indonesia. Pasalnya modus penipuan Owi kelewat berani dengan merekayasa pelantikan CPNS secara online yang dihadiri sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta dengan peserta pelantikan mencapai 225 orang. Namun setelah menerima SK pengangkatan CPNS yang ternyata palsu, ratusan korban dibuat syok lantaran mereka fix ditipu Owi karena penerimaan CPNS lewat jalur prestasi untuk menggantikan CPNS yang meninggal karena COVID-19 tidak pernah ada. Kita jalani sekarang yang perlawanan ini, dan kebetulan sidang besok kembali itu tanggal 2 Mei. Itu memang agendanya masih untuk pemeriksaan berkas-berkas ya, karena surat kuasanya kan masih banyak ya. Dari para korban itu ada 179. Iya, 179. Saya menginginkan polisi menyidik ini sampai tuntas. Tuntas tuh jangan hanya seolah-olah orang yang merasa tertipu karena ingin menyuap, ingin menyogok masuk jadi pegawai negeri. Tapi orang-orang itu juga harus diproses, termasuk gurunya yang mengumpulkan sampai 200 orang lebih.